bicarakan dalam kuliah beberapa hari yang lalu ya. Jadi ada special sense, kita kemarin bahas beberapa, tapi saya katakan kita akan fokus ke vision sama hearing saja. Jadi yang taste sama smell kita bahas dalam satu. Nah, hari ini kita ada 3 preparan, tapi sebetulnya 3 ini terdiri dari 2 saja, yaitu yang vision ada 2, yang hearing hanya 1. Yang vision ini yang satu pertama adalah bola mata secara utuh, eyeball ya, saya bilang kemarin bukan eyebox, eyeball yang bulat. Nah, di situ Anda berarti akan menggunakan pembesaran yang kecil saja, karena besar sekali dia. Mungkin menggunakan yang 4 kali cukup ya. Anda akan telusuri itu, ada lensanya, walaupun lensanya sudah tercerai-berai ya, sudah seperti habis mengalami KDRT. Jadi dia pecah-pecah bolanya. Tapi yang pasti lapisannya masih jelas, masih bisa ketemu mana yang iris, mana yang kornea, ya, mana yang bagian belakang ada retina yang saya bilang terlepas seperti ablasio padahal enggak gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa diperbesar kalau mau fokus kepada kornea. Kalau masih ingat gambar kornea kemarin, ada epitel berlapis di atasnya, tengahnya hanya serabut-serabut homogen yang rapi sekali, di bawahnya ada endotel ya, masih ingat ya? Supaya enggak? Nah, itu mungkin boleh fokus nanti, jadi lihat dulu bola mata secara utuh, di film ini dilihat mana irisnya, mana lensanya, mana kornea, terus nanti kornea difokuskan. Nanti preparat kedua yang vision juga, fokusnya hanya ke retina. Karena itu menggambarkan lapisan-lapisan retina secara jelas. Nah, ini mungkin pakai pembesaran tinggi sampai 40 kali untuk melihat layer-layernya, layer yang untuk fotoreseptor layernya yang mana, koroid yang mana, retinal pigment yang mana. Kalau mau pakai atlas mungkin lebih tajam lagi, bisa membedakan mana yang sel bipolar, mana yang ganglion ya, namanya outer nuclear, inner nuclear, refleksi ya, itu terserah kamu lah mau pakai sedetail apa. Saya nggak paksakan, yang penting kamu tahu mana yang daerah pigmented, mana yang fotoreseptor, mana yang sel-sel lain ya. Tapi kalau soal detail gambarnya itu boleh pakai di atas dari manapun. Nah, setelah itu nanti kita masuk yang telinga, ke hearing. Yang telinga hanya 1 gambar, gambarnya koklea, masih ingat koklea kemarin? Potongan melintang koklea yang menunjukkan 3 skala. Skala apa saja kemarin masih ingat ya? Vestibuli, Skala vestibuli, media, skala media, yang menghadap ke timpani untuk keluar dari window, kalau suara berlebih, masih ingat kemarin? Skala timpani, dia menghadap ke timpani dia dulunya. Sama yang tengah tempat adanya organon kortik, skala media. media. Jangan apa yang gitu, kenapa namanya media di tengah gitu ya? Kenapa namanya timpani? Karena dia menghadap ke open window. Kenapa namanya vestibuli? Karena dia menghadap ke daerah vestibuli yang ada open window-nya. Hanya itu nanti ya. Hanya saya bilang selalu hanya itu. Karena harus optimis ya. Jangan bilang banyak apa tidak. Hanya itu. Oke, kita mulai sedikit saja. Ini berarti hanya untuk memastikan Anda bisa tahu mana yang mau lihat. Pertama tadi eyeball ya, bola mata. Ini preparan yang lama ya. Kita yang apa? Untuk retina yang baru, preparan yang bagus. Yang hearing juga ada yang bagus sudah. Tapi yang bola mata kita hanya dapat yang lama nih, nggak ada yang baru. Tapi lumayan lah. Masih bisa dilihat bola matanya. Walaupun tidak lagi Halo, Bet. gitu mana? Kita pakai 4 kali saja karena besar sekali gambarnya nanti. Terangnya, kurangi dong. Terangnya. Terlalu terang. Ini apa orang itu dulu transversal? Jadi tadi kita menggunakan code. Kalau terang, kita ganti menggunakan code sekarang. Yang lebih suka dengan dim light. Ingat nggak? Ini. Oke, ini. Jadi kalau dia ini transversal sekali dan transversal ini. mungkin kalau dia sepotong-potong ini bingung ya. Ke bawah tuh. Mana ini matanya yang mana, ada ke mana. Nah, mungkin kalau masih ingat gambar saya kemarin, Oh, iya. itu lensa. Jadi gini, patokannya kalau mau tahu mana depan mana belakang. Kalau yang depan tuh ada apa sih organnya yang paling depan kalau bola mata? Kornea. Kornea. Di bawah kornea itu ada apa lagi kira-kira? Iris bisa, di bawah lagi iris sama ada apa? Lensa ya. Nah, jadi sekarang kita cari yang ada irisnya dulu nih, kalau mau bingung jangan bingung. Nah ini, jadi yang hitam ini yang seperti cambuk berwarna hitam ini yang nempel. Ini lensa ya, homogen ini lensa ya, yang berwarna merah terang
tapi robek di tengah itu yang kosong, sebetulnya dia utuh harusnya bulat ya. Itu lensa. Kan kalau masih ingat kemarin gambar lensa kan rapi sekali merah, enggak doang ya, full ya, nggak ada pembuluh darah. Jadi itu lensa. Ini ada bisa pakai itu ada kursornya. Tampak ya tangannya di sini. Nah ini lensa. Ini lensa yang sudah tercerai-berai. Saya bilang tadi di atas ini apa kira-kira nih? Iris. Nanti kalau ini iris, ini rongga kosongnya apa namanya? Pupil. Pupil struktur apa? Pupil terdiri dari apa? Jaringan apa? Nggak ada. Sudah ada. Sehat ya. Jadi unsur pupil. Nah di depannya berarti apa nih kalau gitu ini? Kornea. Kornea. Nah, kornea ini boleh diperbesar. Anda bisa lihat nanti kornea kalau masih ingat kemarin ada epitel berlapis di atasnya, di bawahnya jaringan ikat semua yang homogen rapi ya, jadi dia reguler sekali sehingga dia menjadi bening. Nah ini pembesaran 10 kali. Anda udah bisa lihat tuh yang atasnya epitel berlapisnya. Oh iya. Jangan ambil robek ya, saya yang bagus ya. Nah, ini. Nah, kalau diperbesar lagi sampai 40 kali dia masih kelihatan juga. Nah, tapi kalau 40 kali biasanya cahaya mesti ditingkatkan. Nah, naikin cahayanya kalau dia 40 kali pasti gelap ya, karena dia akan selalu dekat dengan lensa, ada bantuan dari cahaya luar. Jadi cahayanya itu kalau pendekatannya pembesaran besar sampai cahaya tinggi. Nah ini. Nah ini main mikronya Anda akan lihat nih. Itu yang atasnya ini epitel ya, ini epitel berlapis ya. Dan squamous itu kan atasnya pipi ya. Makin bawah makin cembukan makin muda. Nah ini yang serabut reguler saya bilang kemarin, padat, reguler, teratur, rapi sekali, tidak ada pembuluh darah dan sebagainya. Yang terakhirnya apa yang selapis bawah ini? Nah, di bawah ini ada namanya membran apa kemarin? Bowman ya. Bowman coba saya gambarnya nanti. Bowman ini di baseline ini Bowman. Oke, jadi untuk preparat ini cukup lihat bola mata secara utuh, mana lensa. Jadi Anda boleh gambar seperti itu, boleh mana yang apa irisnya. Syukur-syukur juga bisa lihat silia badinya yang lengkap kalau memang dia masih bisa utuh. Memang cahayanya sangat-sangat menentukan tidak-tidaknya ya. Bisa. Jadi lensa sih ya, kalau usah digambar dalam-dalam lah, kayaknya memang kayak gitu doang deh sih, homogen warnanya seperti itu saja. Nah, ini iris tadi, berarti iris ini kan dia di bawah itu harusnya ada siliari badi ya. Cuma proses siliaris ya, ada cari ke bawah nanti ini dapat ini. Sklera. Apa lagi? Tengah-tengah tuh apa? Nah ini, Yang di depannya. Hah? Jadi ini apa? Ya itu kornea. Sudah mulai ada yang Terus yang di yang putih itu sklera kan? Dia di bawah Iya. besar ya. Dalamnya proses siliaris. Dan tiap preparat kadang-kadang beda ya. Ada yang lebih bagus, ada yang sudah agak lebih berantakan. Jadi ya sudah bagi yang mendapat yang bagus bersyukur, yang kurang bagus bersabar ya. Masing-masing itu dapat pahala semua. Orang syukur itu bagus, orang sabar itu bagus. Jadi mana yang terbaik yang dapat. Nah kita lihat sekarang di lapisan retinanya ini. Ini juga masih bola mata tapi sudah potongan